Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tahukah kamu daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu bersama-sama. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Jadi gambar yang pertama itu ada kegiatan produksi di pabrik pembuatan ban. Nah, gambar yang kedua adalah kegiatan produksi pembuatan sepatu di pabrik sepatu. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Dan siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Pada gambar kedua, terlihat sebagian besar buruh atau pekerja yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun, di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Ya, jadi kalau di pabrik sepatu, itu sebagian besar pekerjanya perempuan. Tapi ada juga pekerja laki-laki. Nah, sedangkan pada gambar yang pertama, terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi atau kebanyakan itu laki-laki. Nah, kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. Jadi kalau di pabrik ban, itu sebagian besar atau rata-rata adalah pekerjanya laki-laki. Nah, di pabrik sepatu, itu juga ada pekerja laki-laki. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang?
Nah, jika ada, nanti kalian bisa menyebutkannya kalian bisa menuliskannya di buku tugas kalian masing-masing. Tuliskan apakah di sekitar tempat tinggalmu ada kegiatan industri. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh, di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Nah, ayo kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Jadi yang nomor 1, apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Ya, jadi keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat, atau kegemaran. Nah, berikut adalah manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda. Misalnya, tinggi badan. Apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. Selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya akan pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal tempat teman kita tersebut. Misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, makanan khas, dan bahasa daerahnya. Nah, yang nomor 2, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Sikap terhadap teman yang pendiam itu sebaiknya adalah kita mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. Selanjutnya yang nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Nah, sikap terhadap teman yang berbeda agama adalah kita akan menghargai dan menghormati teman tersebut. Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Nah, nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Pasti ada ya teman kalian yang berasal dari daerah lain. Nah, sikapnya adalah kita akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut. Alhamdulillah,
Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.